Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Firnanda Pristiana Nurmaida. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode untuk menyelesaikan suatu persamaan, yaitu metode secant. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu metode secant, kemudian bagaimana penerapannya dalam suatu persoalan, dan bagaimana komputasinya. Jadi untuk mengetahui penjelasan tersebut, ikuti video berikut. Metode secant. Pertama yang perlu kita ketahui mengenai metode secant yaitu sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu metode secant merupakan kombinasi antara metode Newton dengan metode regulavalsi. Dan yang kedua, metode secant ini tidak perlu mencari turunan fungsi f(x(n) seperti metode Newton sebelumnya. Dan ini merupakan hal yang sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi mudah ditentukan turunannya. Dan yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah penyelesaian secara grafis. Jadi yang pertama yaitu tentukan nilai x0 dan x1 sembarang, kemudian tarik garis vertikal dari titik x0 dan x1 sehingga diperoleh nilai fx0 dan f1. Jadi kita mencari x0 dan x1 sembarang, kemudian kita tarik garis secara vertikal, disinilah fx0 dan disinilah fx1. Selanjutnya hubungkan titik fx0 dengan f1 sehingga memotong sumbu x di x2, dan dari x2 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx2. Jadi kita menghubungkan fx0 dan fx1 sehingga terus memotong x di x2, dan dari x2 kita tarik vertikal sehingga diperoleh fx2, disinilah fx2. Kemudian kita menghubungkan x1 dan fx1 dan fx2 sehingga memotong sumbu x di x3, disinilah x3. Dari x3 apabila ditarik garis vertikal sehingga diperoleh fx3. Kemudian proses ini akan dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh nilai x yang merupakan akar dari persamaan. Jadi proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga nanti ditemukan x yang merupakan akar dari persamaan. Jadi x yang seharusnya yaitu di sini, yaitu pada saat grafik fx ini memotong sumbu x. Nah, ini apabila secara dirumuskan secara analitis, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi apabila memperhatikan segitiga yang diarsir, kita dapat menemukan bahwa turunan dari fx2 itu adalah fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1. Dari persamaan metode Newton, x3 itu sama dengan x2 dikurangi fx2 per turunan fx2. Apabila persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 2, maka x3 sama dengan x2 dikurangi fx2 dikali x2 min 1 dibagi fx2 min fx1. Atau dalam bentuk umumnya yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn min 1 dibagi fxn min fxn min 1. Ini adalah flowchart metode secant. Yang pertama start, kemudian masukkan x0, x1, kemudian hitung fx0 dan f1, kemudian memasukkan x2 yang mana x2 itu sama dengan x1 dikurangi fx1 dikali x1 min x2 dibagi fx1 dikurangi fx0. Kemudian kita menghitung fx2 nya, dan apabila fx2 kurang dari toleransi yang telah kita tetapkan, maka x1 akan digantikan dengan nilai dari x2 dan x0 akan digantikan dengan nilai dari x1. Kemudian kembali lagi untuk menghitung fx0, f1, menghitung x2, memasukkan x2 ke fungsi fx sehingga terdapat rumus, kemudian dihasilkan f2. Selanjutnya dicek lagi apakah fx2 kurang dari toleransi. Apabila fx2 masih kurang dari toleransi, maka dilakukan program ini terus menerus sampai fx2 lebih dari toleransi. Apabila fx2 lebih dari toleransi, maka akarnya adalah x2. Kemudian stop. Nah, ini adalah contoh persoalan yang berkaitan dengan metode secant. Ini merupakan soal pertama saya pada ujian tengah semester. Tentukan jari-jari lingkaran di bawah ini dengan menghitung secara numerik dengan metode secant, dan berapa luas daerah yang diarsir tersebut jika diketahui sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran jika persegi tersebut memiliki panjang sisi 14 cm. Ini adalah jawaban dari persoalan tersebut yang telah saya kerjakan pada saat ujian tengah semester kemarin. Jadi di sini diketahui sisinya yaitu 14 cm,
dan kita disuruh untuk mencari luas dari daerah yang diarsir ini. Untuk mencari luas dari daerah yang diarsir ini, kita harus mengetahui jari-jari, maksudnya mengetahui luas lingkaran dan luas perseginya. Karena luas yang diarsir itu adalah luas lingkaran dikurangi luas persegi. Untuk mengetahui luas lingkaran, maka saya harus mengetahui jari-jarinya terlebih dahulu, yang mana jari-jari ini dapat dicari dengan mengetahui diameternya. Diameter dapat dicari menggunakan rumus Pythagoras, karena apabila segitiga ini digambarkan maka seperti ini, dan ini merupakan segitiga siku-siku dengan sisinya yaitu S, S, dan ini adalah diameter dari lingkaran. Sehingga rumus dari diameter lingkaran tersebut adalah akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat, sehingga merupakan akar dari 2S kuadrat. Apabila S-nya dimasukkan sebesar 14 cm, maka dihasilkan D-nya itu sama dengan akar 392. D sendiri itu adalah 2 kali jari-jari atau 2R, sehingga di sini dapat dituliskan bahwa 2R sama dengan akar 392. Apabila dikuadratkan, maka 4R kuadrat sama dengan 392 dan R kuadrat sama dengan 98. Apabila 98 ini dimasukkan ke ruas kiri, maka R kuadrat min 98 sama dengan 0. Apabila saya menggantikan R-nya dengan X, maka X kuadrat min 98 sama dengan 0. Pertama, saya harus menentukan X0 dan X1 terlebih dahulu. Ini telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan X0 yaitu 1 dan X1 yaitu 10. Kemudian saya masukkan X0 ke dalam fungsinya yaitu X kuadrat min 98, sehingga di sini 1 kuadrat min 98 sama dengan min 97. Demikian pula X1-nya saya masukkan juga ke fungsi X kuadrat min 98, sehingga fx1 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 98, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian karena saya masukkan X0, X1, fx0 dan fx1 ke dalam rumus X2, yang mana X2 yaitu X1 dikurangi fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi dengan fx1 dikurangi fx0, yang mana X1 adalah 10, fx1 adalah 2, kemudian X1 dikurangi X0 yaitu 9, dan fx1 yaitu 2, dan fx0 yaitu min 97. Sehingga X2 sama dengan 10 dikurangi 18 per 99, sehingga hasilnya adalah 9,818182. Apabila dimasukkan ke persamaan tadi, maka fx2 sama dengan 9,818182 kuadrat dikurangi 98, sehingga hasilnya adalah min 1,60331. Apabila min 1,60331 dimutlakkan, maka hasilnya adalah 1,60331, dan ini masih lebih dari toleransi. Yang mana di sini saya menggunakan toleransi yaitu 0,001. Karena lebih dari toleransi, maka saya harus lanjut ke iterasi kedua. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada iterasi kedua, nilai X0 digantikan dengan X1 dan nilai X1 digantikan dengan nilai X2. Tadi diketahui X1-nya itu 10 dan X2-nya itu 9,818182. Selanjutnya sama seperti iterasi sebelumnya bahwa saya harus memasukkan nilai X0 ke persamaan, begitupun X1, sehingga fx0 yaitu 10 kuadrat dikurangi 98, sehingga hasilnya adalah min 97, dan fx1 sama dengan 9,818182 kuadrat dikurangi 98, sehingga hasilnya adalah min 1,60. Kemudian saya masukkan nilai-nilai ini ke dalam X2, yang mana X2 adalah X1 dikurangi fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi dengan fx1 dikurangi fx0, sehingga X2 didapatkan sebesar 9,899083, yang mana apabila dimasukkan ke persamaan, maka fx2 sama dengan min 0,00816. Karena apabila ini dimutlakkan nilainya masih lebih dari toleransi yaitu 0,01, maka saya harus lanjut ke iterasi ketiga. Sama seperti iterasi sebelumnya, bahwa pada iterasi ketiga, nilai X0 digantikan dengan nilai X1 dan nilai X1 digantikan dengan nilai X2, yang mana tadi X1-nya adalah 9,818182 dan X2-nya yaitu 9,899083. Sehingga apabila dimasukkan ke persamaan, maka fx0 yaitu min 1,60331 dan fx1 yaitu min 0,00816. Kemudian nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam X2, yang mana X2 berumus X1 dikurangi fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi fx1 dikurangi fx0, sehingga hasilnya yaitu 9,89949. Apabila nilai ini dimasukkan ke persamaan, maka fx2 yaitu 0,0000337.
nilai ini sudah kurang dari toleransi yang telah ditetapkan, sehingga akar dari persamaan tersebut yaitu 9,89949, sehingga X sama dengan 9,89949. Sebelumnya saya menetapkan X sebagai jari-jari, sehingga saya kembalikan lagi bahwa jari-jari lingkaran yaitu 9,89949 cm. Kemudian saya dapat mengetahui luas dari lingkaran, yang mana luas dari lingkaran yaitu pi r kuadrat, sehingga pi-nya yaitu 3,14 dan r-nya yaitu 9,89949 cm. Sehingga luas dari lingkaran yaitu 307,72 cm kuadrat, sehingga luas daerah yang diarsir yaitu luas lingkaran dikurangi dengan luas persegi, yang mana luas lingkaran yaitu 307,72 dan luas perseginya yaitu sisi kuadrat yaitu 14 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 111,72 cm kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan komputasi dari metode saya. Jadi pertama yang harus diinputkan adalah nilai X0, X1 dan toleransi. Kemudian saya harus memasukkan persamaannya, yaitu tadi adalah X kuadrat dikurangi 98. Kemudian sini ada proses yang mana X2 adalah X1 dikurangi dengan Fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi Fx1 dikurangi Fx0. Selanjutnya nilai X0 digantikan dengan nilai X1 dan nilai X1 digantikan dengan nilai X2. Dan hal ini akan dilakukan secara berulang apabila Fx2 lebih dari sama dengan toleransi. Apabila Fx2 sudah kurang dari toleransi, maka akar dari persamaan tersebut yaitu X2. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Jadi di sini saya harus memasukkan nilai X0-nya, yang mana tadi saya ada perhitungan saya masukkan 1 dan X1-nya yaitu 10 dan toleransinya yaitu 0,01. Kemudian saya hitung, sehingga di sini juga sama seperti perhitungan bahwa iterasinya yaitu hingga 3 dan akar dari persamaan tersebut yaitu didapatkan 9,89949 dan seterusnya, yang mana ini tidak jauh berbeda dari hasil perhitungan tadi. Bagaimana teman-teman penjelasan yang telah saya sampaikan tadi? Semoga video ini menjadi video yang sangat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.